Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza mengatakan, spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Nomor berapa? Oke, gas. Oke, gas. Mas Kaisang silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini adalah momen pertama saya yang saya dipanggil Kaisang bukan Gibran. Alhamdulillah. Karena Mas Gibran ada di sebelah sana, saya ada di sini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Tolong nanti tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, coblos Pak Prabowo dan Mas Gibran. Siapa di sini yang suka sama belimbing sayur? Nah, kebetulan saya punya. Ya. Ini gantungan kunci belimbing sayur mukanya Mas Gibran. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terapkan di hidupmu. Beredar video cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menggoyangkan suara di kandang banteng yakni Jawa Tengah. Hal itu dilakukan karena Gibran berkampanye bahkan secara besar-besaran di wilayah tersebut. Terkait dengan hal ini, Wali Kota Solo itu pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Gibran membantah saat dirinya disebut berhasil menggoyangkan suara PDIP di Jawa Tengah. Ia mengaku hanya menggetarkan wilayah yang disebut sebagai kandang banteng tersebut. Hal itu Gibran sampaikan seusai berkampanye di acara Gibran Mendengar Pengrajin Tembaga dan Nelayan di Tegal pada Senin 29 Januari 2024. Diketahui bahwa Gibran memang sedang fokus berkampanye di Jawa Tengah. Awal pekan lalu ia berkampanye di Semarang, Solo, Kebumen, dan Purworejo. Kemudian pada Minggu 28 Januari 2024 kemarin, Gibran bersama capresnya Prabowo Subianto menghadiri kampanye akbar di Semarang. Lalu hari ini Gibran masih berkeliling ke beberapa kota atau kabupaten di Jawa Tengah seperti Pekalongan dan Tegal. Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sidang perdata yang dilakukan masyarakat melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TDPI 2.0 digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 29 Januari 2024. Dalam gugatannya, TDPI memperkarakan 4 pihak, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, dan Mensesnek Pratikno. Adapun gugatan ini dibacakan oleh penasihat hukum dari TDPI Patra M. Zain di hadapan majelis hakim. Dalam hal ini, TDPI menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 telah melanggar hukum. Seperti halnya dalam peraturan KPU RI nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diterbitkan pada 9 Oktober 2023. Selepas persidangan, Patra merinci isi gugatannya terhadap 4 pihak. Dia menjelaskan peraturan KPU nomor 23 baru diterbitkan pada 3 November 2023, sementara pencalonan Gibran dilakukan pada 25 Oktober 2023. Di sisi lain, di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, TDPI telah mendengarkan semestinya Gibran namanya dicoret pada 28 Oktober 2023. Patra menyebut itulah latar belakang yang membuatnya melaporkan pencawapresan Gibran. Selain itu, Patra juga mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman. Anwar Usman semestinya mengetahui dan menjalankan undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga dia tidak memeriksa dan memutus perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik kepentingan. Untuk gugatan terhadap Jokowi sendiri, Patra menjelaskan sebagai seorang ayah, semestinya Jokowi menasihati anaknya supaya yang bersangkutan tidak mencalonkan diri. Dalam gugatan ini, Patra juga menyampaikan pihaknya mengajukan bukti berupa rekaman video di mana Jokowi menyatakan ketika ditanya oleh media. Jokowi menyatakan Gibran tidak akan mencalonkan diri sebab baru 2 tahun menjadi wali kota Solo dan umurnya belum cukup. Sementara itu, Pratikno sebagai orang terdekat Jokowi, semestinya dia juga melakukan sesuatu upaya untuk memberikan nasihat, bukan justru yang terekspos di sebuah majalah turut dan patut diduga terlibat dalam proses pencalonan Gibran. Atas hal ini, KPU Jokowi Anwar Usman dan juga Pratikno diminta harus segera meminta maaf kepada para prinsipal, penggugat dan juga masyarakat atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.